Oke, Good Gamers, seperti yang dijanjikan di segmen ini, kita bakal menyerap ilmu dari Melon Doto. Nah, jadi kita di sini akan mencoba nge-cast salah satu match Dota ya. Sebelum cast kita gini dulu nih, harus bertenaga. Ya, jadi harus mengeluarkan semangat. Mengeluarkan semangat. Iya, jadi setting the mood ya. Setting the mood dulu. Kadang mood bisa dari lagu atau kita mencoba mikir suatu hal yang menyenangkan juga bisa. Nah, ini kalau dilihat dari layar Dotanya, tuh itu kan ada penyerangan tuh yang dilakukan. Nah, kita mesti hype-nya dari sini nih. Kayak misalkan ada yang terbunuh siapa, atau ada momen apa, kita harus pantau. Jadi kayak gimana nih? Nah, jadi kalau dari layar ini kan kita ada hero sniper tuh. Nah, ini misalkan sniper lagi dikejar sama Phantom Assassin. Tuh, untungnya masih memiliki pike, kemudian masih ada slug, dan ternyata masih ada Aegis. Kemungkinan ada nyawa kesempatan yang kedua untuk sniper. Apakah sniper bakal mencoba untuk selamat? Ternyata berhasil melakukan kill ke Phantom Assassin. Alchemist datang, sayang sekali snipernya mungkin bakal mati. Satu hit lagi, tapi Alchemist yang berhasil menyelamatkan posisi. Oke, jadi di satu momen sekian second itu udah masih memperhatikan item-item apa saja mereka punya. Bisa. Skill apa yang lagi cooldown? Ya, sekitar 20 kata lah harus muncul. Sekitar 20 kata. Ya, itu yang memang kita mengejar momennya itu. Karena kalau misalkan posisi kayak gini misalkan, kita ngelihat udah pada sekarat gitu ya, udah pada mundur. Dan ketika kita terlambat sedikit, kita jadi kehilangan. Ini kan ada 3 hero, kita mesti cepat. Vingipo menyerang, mendapatkan double kill, kemudian kita juga harus melihat posisi Vingi juga mendapatkan triple kill. Jadi sekian detik triple kill muncul, kita harus menyebutkan triple kill. Nah, jadi matanya kita harus cepat juga. Nah, di Dota itu ada statistik di bagian sebelah kiri atas. Itu kita juga harus pantau. Keuangannya siapa yang paling tinggi ada di sana. Karena di Dota itu menentukan juga ya. Benar. Nah, kemudian di bawah kiri itu ada minimap. Nah, di minimap itu kita juga harus pantau siapa yang bakal ngegeng duluan. Apakah dari sisi radiannya atau dari sisi dayernya. Karena kalau caster itu biasanya visionnya semua dibuka ya? Ya, vision dibuka, jadi kita bisa melihat secara keseluruhan. Nah, di bawah ada icon hero-nya. Boleh jadi bias gak sih? Boleh. Kayak memihak satu tim gitu kalau tergantung, kalau Indo lawan luar, Indonesia aja udah. Gue biasa gitu sih. Tapi kalau sesama misalnya turnamen dalam negeri? Oh jangan, kalau dalam negeri emang harus netral. Harus netral. Ya, sisi netral itu kita bisa lari ke sisi radian nih. Bilang aja kalau radian lagi nge-push. Kita nggak boleh kayak misalkan, oh supply-nya cukup nih, supply-nya gini nggak boleh. Oh, tidak boleh nge-roast ya? Nggak boleh nge-roasting. Atau menjatuhkan ya, pihak kita harus satu player. prinsip bahwa semua yang dilakukan sama 10 orang ini adalah usaha. Jadi kita harus menghargai itu. Itu hebat banget loh, biasanya tadi aku mau mencoba aja nih, baru mau komen, aku udah kayak, ini banyak banget ya terjadi dalam satu detik. Ada detik ya, benar. Lagi kalau warnya 55, itu yang paling susah. Itu mata yang harus dipantau. Tapi ada beberapa yang membedakan sih. Kadang kamera bisa kita pegang sendiri, atau kamera dipegangin sama yang namanya observer. Nah, observer itu salah satu pekerjaan di e-sport juga. Tukang pegang kamera, kameranya Dota. Nah, kalau di sebelah kanan bawah itu ada pembelian next item. Kira-kira hero-nya ini mau beli apa? Ya, coba nih. Coba nih. Momen nih. Oke, aku coba ya. Oke, coba. Nggak apa-apa, nah ini momen nih. Itu siapa namanya? Sniper. Oke, sniper jangan mencuri. Belum, ini sniper Oke, mau nyerang temennya lagi mau nyerang teman-teman di sini. Oke, diserang lalu temennya datang. Tunggu. Nah, dia mau nyerang nih, Lalu dia mau nyerang tapi skillnya Iya, masih cooldown. Skillnya masih cooldown. Ih, panik loh aku guys. Ini satu set. Nah, ini baru nyerang nih. Ini aku panik loh. Nah, Tiba-tiba kayak langsung ngeblank mau ngomong apa tuh. Nggak boleh, Pak. Nah, itu yang bahaya adalah ngeblanknya itu. Nah, di dunia caster nggak boleh ngeblank. Tapi sering terjadi. Harus fokus. Tapi memang sering terjadi ketika kita moodnya ya susah. Cukup biasa lah ya. Kadang nanti terbiasa. Jadi kita fokusnya waktu war sama farming kan kadang farming dulu kemudian tiba-tiba war. Itu kadang blanknya di situ tuh, posisi seperti itu. Tetapi kalau warnya panjang, kita bisa fokus ke sana. Atau apalagi kadang turnamen game itu ya banyak banget kalau mereka nge-cast turnamen luar dan live cast-nya itu tuh kadang subuh guys. Iya. Kayak bola, jadi subuh-subuh nge-cast. Iya, subuh-subuh kayak gitu. Atau bahkan off-air juga suka drag kan sampai overtime. overtime. Itu dia tuh, sampai overtime. Capeknya luar biasa. Tetapi yang paling worth adalah apa yang kita lakukan di caster ini adalah ya mood kita. Jadi kita harus menyamakan moodnya dengan penonton juga. Ketika kita menyampaikan dengan baik dan benar, penonton pun juga merasa senang. Oke, penonton pun juga bisa merasakan ya, hype dari itulah ketika mungkin Cejenis pernah lihat YouTube chat tiba-tiba jadi marah-marah atau toksik. Itu karena pembawaannya tiba-tiba yang mungkin ngerosting ya. Atau mungkin mengeluarkan kata-kata yang lucu, reaksi penonton pun juga ikutan ketawa juga. Jadi seperti itu. Oke, terima kasih banyak Mas Melon sudah sharing beberapa tips and tricks mengenai Shoutcaster. Setelah ini kita juga masih ada pertanyaan loh buat Mas Melon. Siap. Oke, langsung aja. Kalau Melon sendiri nih, V pertama kalinya ingat gak sih?
pertama kali nge-cash dibayarnya berapa? Waktu itu cuman dibayarin, jadi kan bikin turnamen sambil dicasterin. Nggak ada uangnya, nggak ada value uangnya, tapi next eventnya digratisin biaya billing di sana. Oh, jadi ada, ya digratisin dulu, tapi untuk next turnamen Melon boleh pakai warnetnya gratis. Itu kalau value dia itu mungkin ya rugi 300 lah paling, 200.000. Rugi? Masih nggak ada uangnya. Oke, belum ada Cuman uang. untuk yang pertama, untuk value itu 500.000. Itu pertama? Itu pertama kali, dan itu senangnya luar biasa. Dan ngomong-ngomong soal fenomena YouTuber, influencer gaming, sekarang udah banyak banget guys. Influencer, YouTuber, bahkan banyak sekali public figure yang bukan dari industri gaming, juga mulai merambat ke gaming kan? Iya, merambat ke gaming. Kita Pierce, atau para stand up comedian. Dan banyak juga yang akhirnya mencoba menjadi caster. Nah, apakah ini berpengaruh ke industri atau ke pekerjaan caster? In a way, apakah caster masih dinilai dari skillnya? Apakah jadi popularitas menjadi bagian dan jadi suatu tolak ukur untuk sebuah caster? Contoh mungkin saya ambil dari PUBG M ya. Ada Boy William, ada Pevita. Mereka kan jatuhnya hanya guest. Dan itu pun mereka muncul ketika mungkin gamenya belum mulai. Kalau udah mulai baru diganti yang caster beneran kasarnya. Nah, kalau untuk menarik viewer memang bagus YouTuber atau influencer atau artis untuk menarik massa ya, untuk melihat. Tapi ketika memasuki in-game mereka jelas mereka nggak tahu apa-apa dan biasanya ya serahkan pada ahlinya kasarnya kan. Jadi ya antara berpengaruh atau tidak hanya sebatas pemanis aja. Pemanis at the end of the day. Pemanis aja. Kalau dibuat serius saya yakin mereka nggak ada waktu untuk belajar gamenya sih pasti. Oh, ini ngomongin soal gaji, kalau boleh tahu, kalau boleh tahu, tapi tolong dikasih tahu aja sih. Iya pasti, orangnya jujur. Range-nya itu berapa untuk gaji caster? Mungkin dari yang paling range gaji awal, fee awal, sama yang paling tinggi yang bisa didapatkan caster itu berapa sih di Indonesia? Kalau dari kelas warnet yang bener-bener baru itu standarnya emang udah 500. 500.000. Even kelas warnet? Saat itu ini? Udah kelas warnet saat ini. Karena itu standar yang memang udah kita bikin. Jadi kan kita ada grup caster. Kalau misalkan nggak ngasih 500, baru kita serang rame-rame tuh IO-nya. Kita blast, pokoknya harus sampai 500. Itu ada standarisasi ya? Iya, paling nggak kita ada SNI-nya lah. Kalau paling tinggi? Paling tinggi sekitar 5, itu paling tinggi. Untuk satu event? Untuk satu event, untuk per hari kadang-kadang. Per hari? Ada juga caster yang hitungannya per jam, ada yang juga hitungannya per game. Ini belum selesai loh, setelah ini masih banyak banget pertanyaan yang pastinya ingin ditanyakan oleh Good Gamer buat Mas Melon. Siap. So, teman-teman yang pengen tahu kira-kira ada pertanyaan apa lagi, dan siapa tahu pertanyaan kalian yang dijawab oleh Mas Melon, jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami hanya di Good Gamer.